Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nurmaya, NIM 19.188-2010-25, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian koinisasi. Menurut istilah, koinisasi mengacu pada proses pencampuran dialek atau juga bisa disebut dengan gonta-ganti varietas bahasa yang mengarah pada pembentukan cepat bahasa dialek atau koine yang ditandai dengan pencampuran, leveling, dan penyederhanaan fitur. Koinisasi secara umum terjadi selama 3 generasi, termasuk generasi dewasa, ing, pra-koine, dan sering juga ditemukan di kota-kota baru. Asal mula istilah konsep koine dan koinisasi, perubahan linguistik terkait dengan pembentukan koine dan perilaku pembicara yang mengarah pada perubahan dan skala waktu koinisasi atau pemfokusan. Koine artinya umum, dibagi. Dari bahasa Yunani kuno, pertama kali muncul selama perluasan Kekaisaran Athena pada abad ke-5 SM yang menjadi variasi utama dari bahasa Yunani yang digunakan seluruh bagian timur. Alexander Agung menaklukkan pada abad ke-4 dan berkembang dialek lebih tua seperti dialek Etik dari Athena dan dialek Ionik dari Asia Kecil. Menurut pendapat saya sendiri, koinisasi adalah model yang berusaha mendeskripsikan dan menjelaskan proses yang mengarah pada pembentukan koine. Dalam beberapa tahun akhir ini, proses telah menarik perhatian karena telah menjadi jelas bahwa imigrasi dan pencampuran dialek yang mengarah pada pembentukan koine telah terjadi banyak waktu dan banyak bahasa. Perkembangan ragam bahasa tertentu telah dipelajari dengan cermat. Dalam sosiolinguistik, koinisasi merupakan proses baru dari berbagai bahasa yang muncul dari pencampuran, meratakan dan menyederhanakan perbedaan dialek. Dialek berkontras dengan ragam bahasa, yaitu bahasa yang diperbedakan menurut konteks pemakaiannya. Perbedaan satu sama lain masih banyak menunjukkan kemiripan linguistik sehingga belum pantas disebut bahasa yang berbeda. Pembedaan dialek dan bahasa tersendiri sering dilatar belakangi oleh simbolis. Melalui koinisasi varietas dialek baru dihasilkan sebagai hasil hubungan antar penutur bahasa yang saling memahami bahasa. Hubungan ini biasanya berlaku pada tempat yang baru yang mempunyai satu kawasan berbahasa. Koinisasi biasanya juga memerlukan 2 atau 3 generasi untuk diselesaikan, walaupun dapat dicapai dalam generasi pertama, karena varietas bahasa dapat dikaitkan dengan pemecahan sosial dalam komuniti seperti kelas dan jati. Perubahan dapat ditunjukkan berasal dari kumpulan sosial tertentu. Berdasarkan perpecahan dan bahasa-bahasa baru, bahwa perubahan bahasa terletak pada individu seorang. Perubahan linguistik koinisasi. Perubahan bahasa yang terjadi dalam beberapa kasus koinisasi termasuk pencampuran, leveling, realokasi, penyederhanaan, dan interdialek. Menyoroti pemilihan dan penggabungan fitur linguistik prakoine, yaitu bahasa yang pertama kali digunakan oleh imigran. Leveling menekankan pada mengurangan atau elimination dari varian yang ditandai minoritas dan frekuensi tinggi, mayoritas, yang ditemukan di pre-koine, yaitu bahasa yang menunjukkan campuran dari berbagai dialek Bhojpuri Hindi. Kemudian penyederhanaan interdialek. Tidak semua fitur koine yang dapat ditemukan dalam dialek kontribusi yang sudah ada sebelumnya. Fitur ini umumnya muncul melalui proses akomodasi, upaya dengan akuisisi dialek tidak sempurna, di mana pembicara belajar menciptakan bentuk yang baru dengan mengubah fitur dialek yang mereka ucapkan sendiri. Ciri-ciri lain dari koine yang dikenal sebagai
dialektali SM menunjukkan jenis yang khusus pencampuran yang dihasilkan ketika pembicara belajar menganalisis ulang atau mengatur ulang bentuk dan fitur dari dialek yang berkontribusi. Dalam upaya mereka untuk menghindari varian yang ditandai, mereka dapat menghasilkan realisasi fonetik menengah atau dipalsukan. Namun, penelitian oleh sosiolinguistik Inggris Paul Kurzweil 1996 telah menunjukkan bahwa akomodasi paling penting antara penutur mungkin tidak terjadi di antara generasi pertama imigran dewasa, melainkan di antara anak-anak mereka dan cucu. Sebagian mungkin demikian karena anak-anak lebih mampu belajar bahasa dan dialek. Contohnya seperti Koines varietas Hindi Bhojpuri yang digunakan Fiji dan Afrika Selatan, yang ucapan kota baru seperti Høyanger di Norwegia dan Milton Keynes di Inggris dalam beberapa kasus daerah yang tidak menggantikan dialek yang sudah ada, dan penggabungan fitur dari beberapa ragam bahasa daerah yang pada tahap awal seseorang mengharapkan sejumlah heterogenitas dalam realisasi fonem individu. Dan dalam bahasa Spanyol, misalnya dialek konservatif yang mengarah pada pembentukan bahasa Spanyol, awal semula kontraksi preposisi yang digunakan bisa dilihat dalam kasus preposisinya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kosakata yang kurang jelas atau kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.